Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, khususnya tentang hukum ke-10 yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Ayu. Mari, sebelumnya kita akan menaikkan suatu pujian, syukur padamu yang Allah, karena atas perkenanan Tuhan sajalah kita bisa hidup dan kita bisa menjalani kehidupan ini dan menjadi berkat untuk semua. Setelah nanti lagu pembukaan syukur padamu ya Allah, kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Astrid. Mari kita memuji syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas kebenaran, atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah, kami mengucap syukur untuk malam ini kami boleh dipertemukan kembali dengan hati yang merindu dan terbuka untuk mendapat pencerahan, pemahaman mengenai hukum yang Engkau telah tetapkan bagi kami. Dan biarlah dengan seberapa yang kami hadir saat ini, kami boleh bersama-sama menantikan pencerahan-Mu, dan kiranya Engkau saja yang mau melawat kami melalui hamba-Mu Pendeta Ayunistia, agar kami boleh mendapat pemahaman yang benar dan baik untuk semakin serupa dengan Kristus, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dan menjauhi apa yang Engkau tidak kehendaki. Biarlah acara malam ini boleh menjadi bermakna dan kami boleh menyimpan di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan melakukannya di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Astrid. Bapak Ibu, dengan tidak membuang waktu lebih lama, kita akan segera masuk untuk mempelajari Alkitab tentang hukum ke-10. Sebelumnya kita akan mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Tuhan Kau Gembala Kami. Kiranya kita seperti domba-dombanya yang tunduk kepada Tuhan Sang Gembala. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan, memahami Alkitab, apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan
selama kami ini milikmu. Jadi satu di tidak ada kayak gitu tuh mesti di stop tuh. Silahkan Kak Ayu. Ya, terima kasih Kak Mila. Selamat malam, eh, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah dan juga penuntun dalam kehidupan kami. Engkau juga adalah gembala yang baik. Dan pada saat ini ketika kami hendak masuk di dalam renungan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami juga menolong hamba-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh kembali diingatkan, kami juga boleh kembali disegarkan kembali untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saya izin share screen ya. Boleh minta aksesnya Kak Liske atau Kamila? Oh, belum bisa share screen. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita ada di hukum terakhir ya, rangkaian 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Dan di hukum yang ke-10 ini tentang jangan mengingini milik sesamamu. Kalau eh, perintah lengkapnya itu ada di Keluaran 20 ayat 17. Di situ dituliskan demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jangan mengingini milik sesamamu. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, hari Senin ya, eh, 4 hari yang lalu, saya berkunjung ke tempat kakak saya. Kakak saya itu punya seorang anak. Anaknya masih usia 2 tahun, lebih 4 bulan gitu ya. Dia itu namanya L. L itu sangat senang sekali dengan lilin. Jadi setiap kali dia ketemu lilin, dia tuh pengen tiup gitu. Karena biasanya kalau misalkan dia ulang tahun gitu ya, dia suka tiup lilin. Bahkan anggota keluarga yang lain ulang tahun pun yang tiup lilin dia gitu ya. Jadi kalau ada lilin menyala, dia tuh semangat banget kepengen niup lilinnya. Nah, hari eh, Senin lalu itu ketika saya datang ke rumahnya, tiba-tiba terjadi mati lampu gitu ya. Mati lampu gelap. Dan ketika mati lampu terjadi, itu kita semua kaget, termasuk El juga kaget. Dia kaget, agak sedikit teriak gitu ya, karena mungkin eh, dari terang langsung gelap gitu, dia takut, dia teriak, lalu akhirnya saya gendong, terus kita langsung kelabakan gitu ya, nyari lilin di mana. Nah, eh, kita ternyata nggak punya lilin yang biasanya gitu ya, lilin batangan yang biasanya kalau dijual di warung-warung atau di Indomaret gitu. Adanya itu lilin yang kalau ini kan lilinnya nggak ada pinggirannya. Ini lilinnya ada plastik. Plastiknya lumayan tinggi gitu. Jadi nyalain lilinnya itu nggak bisa pakai kompor. Kalau misalkan lilin biasa kan bisa pakai kompor, nyalain kompor terus lilinnya dideketin. Tapi karena di sekitar lilinnya itu ada plastik panjang, jadi lilinnya itu harus dinyalain pakai pemantik yang biasanya di gereja itu kalau mau nyalain lilin gitu ya biar cakep pakai pemantik itu. Nah, pemantiknya juga eh, nggak terlalu berfungsi dengan baik gitu. Jadi pas dicetekin nggak langsung nyala, nggak langsung muncul apinya gitu. Nah, sekalinya dia muncul api, kita langsung deketin ke lilinnya biar satu lilin nyala gitu. Kita nyalain ada sekitar 4 lilin gitu ya. Nah,
ketika si L, ponakan saya ini melihat bahwa lilin itu sudah menyala, bisa ditebak gitu ya apa yang dia mau lakukan, dia minta biar dia tiup lilinnya gitu. Cuman kita pikir kalau misalkan lilinnya ditiup, nanti kita susah payah lagi nih nyalain lilinnya. Akhirnya kita semua berusaha biar si L ini nggak minta buat niup lilinnya. Uh, Biasanya kalau anak 2 tahun itu kan kalau dia kepengen sesuatu dia minta terus gitu ya. Dia bilang terus tiup, tiup, tiup gitu. Kita bilang jangan, dia tetap minta. Udah gitu akhirnya saya bilang sama El kalau gelap takut nggak? Terus dia ngangguk-ngangguk gitu ya, takut. Kalau misalkan El tiup lilin nanti gelap loh. Terus si El ngangguk-ngangguk lagi gitu. Terus saya bilang kalau gitu kita nggak usah tiup lilinnya ya, nanti tiup lilinnya pas lagi nyala lampunya. Dia ngangguk-ngangguk lagi. 2 detik kemudian, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia ngerengek lagi gitu ya, minta tiup lilin. Udah gitu, akhirnya saya ngomong lagi hal yang sama. Kalau misalkan nanti lilinnya ditiup, jadi gelap semua. Takut gelap nggak? Dia ngangguk lagi. Ya udah kalau gitu tiup lilinnya nanti ya, abis lampunya nyala, dia ngangguk lagi. Tapi beberapa detik kemudian yang terjadi apa? Dia minta lagi kepengen tiup lilinnya. Akhirnya di situ eh, Aunty Tia atau Tante Tia ini berinisiatif untuk mengajak El jalan-jalan keluar sekalian ngisi bensin gitu ya. Karena dia juga senang naik mobil. Nah, saudara-saudara, di situ saya melihat gitu ya bahwa ternyata tuh kalau misalkan seseorang kepengen sesuatu, itu tuh dorongannya tuh besar gitu ya. Apalagi ini anak-anak itu kan jujur sekali gitu ya. Bahkan ketika dia udah dikasih pengertian sekalipun gitu ya, apa namanya dijelasin kenapa nggak boleh ditiup sekarang, dia juga iya, tapi ending-endingnya dia tetap minta lagi. Di situ saya merenung gitu ya bahwa oh ternyata tuh ya manusia tuh emang kayak gitu ya. Kadang kalau misalkan dia kepengen sesuatu, itu mesti dia akan mengusahakan gimana biar caranya dapat. Itu juga menjawab pertanyaan saya ketika saya bertanya kenapa ya manusia itu udah tahu mana yang baik, mana yang enggak, tapi manusia itu tetap bisa ngelakuin apa yang nggak baik. Rupanya bukan soal karena dia nggak tahu yang baik atau yang nggak baik gitu ya, atau bukan karena dia bodoh juga, enggak, tapi karena dorongan yang ada di dalam dirinya, atau keinginan yang ada di dalam dirinya itu membuat dia melakukan sesuatu gitu ya. Seperti saya melihat ponakan saya jadi agak-agak bercermin juga gitu ya. Oh ternyata apa namanya orang tuh kalau udah punya keinginan itu tuh kekuatannya sangat besar sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah menginginkan sesuatu tanpa sadar itu udah dia jadikan tujuan di dalam kehidupannya gitu ya. Karena ternyata keinginan di dalam diri manusia itu punya kekuatan yang besar gitu ya. Ketika seseorang punya keinginan itu jadi satu dorongan yang membuat dia gimana caranya biar aku bisa mendapatkan hal tersebut. Padahal mungkin dia tahu gitu ya bahwa itu nggak bisa dia punya gitu atau jalannya itu menempuh jalan yang nggak baik. Tapi kalau orang nggak bisa mengendalikan keinginannya, keinginannya itu tanpa dia sadari dijadikan tujuan. Kenapa? Karena betapa powerfulnya, betapa kuatnya ketika seseorang itu punya keinginan di dalam dirinya. Makanya gitu ya kalau misalkan eh kenapa orang tua itu di encourage biar nggak terlalu nentuin misalkan anak mau sekolah apa gitu ya dilarang-larang ditentuin sama orang tuanya. Karena kalau misalkan sesuatu nggak muncul dari keinginan sendiri itu biasanya dorongan untuk belajarnya akan jadi lemah gitu ya. Beberapa hari lalu juga saya ditanya tuh sama ada guru sekolah minggu yang nanya ke saya, Kak Tia, kalau misalkan calon pendeta di sekolahnya Kak Tia itu ada yang berhenti di tengah jalan nggak sih? Terus saya ingat-ingat, oh ada sih beberapa berhenti di tengah jalan. Dan ketika saya ingat-ingat lagi, background dari kenapa mereka berhenti di tengah jalan adalah mostly karena kebanyakan adalah karena mereka itu adalah orang-orang yang kuliah teologi tapi bukan atas keinginan sendiri. Entah opungnya lah kepengen dia jadi pendeta atau mungkin mamahnya, papahnya lah yang mendorong-dorong dia untuk kuliah pendeta gitu ya. Sehingga ketika
dia menghadapi kesulitan di tengah perkuliahannya gitu ya, karena dorongannya atau keinginannya nggak berasal dari dirinya, pada akhirnya keluar-keluar sendiri juga gitu. Dan nampaknya juga di banyak jurusan pun demikian gitu ya, kalau seseorang menjalani eh, sesuatu bukan karena keinginannya, biasanya itu powernya atau kekuatannya itu akan lemah. Nah, eh, dari sini kita bisa melihat gitu ya, bahwa ketika manusia punya keinginan, itu tuh ternyata tanpa sadar itu udah jadi tujuan kita. Energi kita kita arahin ke sana gitu ya. Misalkan kita kepengen sukses, kita mengarahkan energi kita untuk bekerja gitu kan. Itu udah sesuatu yang sangat alami dan juga natural sekali. Ketika seseorang memiliki keinginan, maka pada akhirnya energinya pun akan dikerahkan ke arah sana. Nah, namun apa namanya persoalannya adalah yang namanya keinginan manusia itu kan banyak dan juga beragam gitu ya. Eh, Kadang-kadang keinginan itu bisa jadi membangun, bisa merupakan sesuatu yang bikin kita bertumbuh, tapi kadangkala ada juga keinginan yang bikin kita stres atau mungkin keinginan yang membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ada beberapa contoh ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Eh, Barangkali selain Adam dan Hawa yang ingin melawan Allah, ini ada salah satu tokoh Alkitab namanya Akan. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah atau sering mendengar tokoh Alkitab ini. Eh, Dia seorang Israel gitu ya. Kisahnya ada di Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Jadi ceritanya waktu itu bangsa Israel itu mau masuk ke tanah yang dijanjikan. Nah, di situ mereka harus apa ya, menaklukkan kota Yeriko. Cuman ada satu perintah dari Tuhan gitu ya, bahwa ada benda-benda yang berharga itu nggak boleh diambil. Itu harus dipersembahkan buat buat Tuhan gitu ya, buat keperluan peribadatan. Nah, lalu ada seorang nih namanya Akan. Si Akan ini ketika dia masuk ke kota Yeriko, ikut untuk menaklukkan gitu ya kota Yeriko, dia eh, mengambil atau mencuri sesuatu yang harusnya dipersembahkan buat Tuhan. Jadi ada banyak barang-barang berharga gitu ya, dia ambil, dia curi, dan dia sembunyikan. Nah, kalau lihat di dalam bacaannya menarik gitu ya, Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Di sini Tuhan tahu gitu ya bahwa ada satu orang di bangsa itu yang mencuri, dan ketahuanlah si Akan ini, dan si Akan menjawab begini, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu dibawa sekali. Di sini apa namanya tindakan dia sederhana sekali gitu ya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Dan semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah. Jadi betapa keinginan itu membuat si Akan ini melakukan sesuatu yang udah jelas-jelas nggak dibolehin sama Tuhan. Apakah dia tahu peraturannya seperti apa? Apakah dia tahu arahan Tuhan seperti apa? Tahu gitu ya. Tuhan jelas-jelas berbicara kepada Yosua dan juga kepada bangsa bahwa ada barang-barang yang nggak boleh diambil buat pribadi, tapi itu mesti dipersembahkan gitu ya eh, buat eh, kemah Tuhan. Tapi si Akan ini dia tahu peraturannya, tapi karena dia punya keinginan, maka dia ambil gitu ya. Aku mengingininya, maka aku ambil dan disembunyiin biar nggak ketahuan. Tapi Tuhan itu maha tahu. Pada akhirnya apa yang dia sembunyikan pun akhirnya apa bisa diketahui, dan bahkan kalau rekan-rekan membaca cerita tentang si Akan ini, dia akhirnya juga dihukum dengan sangat berat sekali oleh Tuhan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa betapa keinginan itu luar biasa, bisa mengendalikan dan juga mengatur perilaku hidup kita. Kalau kita lihat dari Perjanjian Baru gitu ya, di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, di sini dituliskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mau. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan bahwa yang mencobai kita itu keinginan kita sendiri loh.
Kadang-kala memang betul ya ada keadaan-keadaan yang mungkin itu jadi pergumulan atau pencobaan, tapi kadang-kadang juga kita bisa dicobai oleh keinginan kita sendiri, keinginan untuk mendapatkan eh, sesuatu yang berlebihan misalkan, atau mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Dan ketika kita udah mengingininya, kita nggak bisa mengendalikannya, pada akhirnya kita merebut apa yang menjadi milik orang lain. Atau mungkin kita menjadi pribadi yang kurang mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Atau sebenarnya kita itu udah berkecukupan, tapi karena keinginan kita masih lebih gede lagi, akhirnya kita sulit untuk bersyukur dan menerima berkat-berkat Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa seseorang bisa diseret oleh keinginannya sendiri dan dipikat olehnya. Di sini kita bisa melihat gitu ya bagaimana keinginan ini kalau misalkan kita nggak kendalikan itu adalah sesuatu yang wah ini bisa melahirkan dosa gitu ya kalau pakai pakai bahasanya Yakobus bisa melahirkan dosa dan kalau dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Bayangkan seorang yang nggak bisa mengendalikan keinginannya pada akhirnya ia menghalalkan segala cara bahkan memanipulasi orang lain, menindas orang lain dari keinginan yang nggak kelihatan itu menjadi satu dosa yang luar biasa besar. Nah, maka di dalam hukum yang ke-10 Keluaran 20 ayat 17 ketika kita diajak untuk jangan mengingini milik sesamamu, ini sebetulnya adalah salah satu hukum yang kait dengan pengendalian diri, gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Nah, ini kan pertanyaannya ya kemudian gimana sih kita mengendalikan keinginan? Apakah kalau kita menginginkan sesuatu itu udah salah gitu ya? Kadang-kadang kita susah ngatur gitu ya, ngelihat sesuatu, kita ingin gitu. Kita melihat ini, kita ingin. Gimana sih caranya kita mengendalikan keinginan? Nah, barangkali malam ini saya akan membagikan gitu ya bagaimana caranya agar kita bisa memfilter atau menyaring atau mungkin melihat keinginan kita ini adalah sesuatu yang masih wajar atau ini akan membawa kita jatuh ke dalam lubang dosa gitu ya. Nah, ini ada beberapa saringan yang kita mau lihat bersama-sama. Filter yang pertama atau saringan yang pertama adalah ini jelas ya. Ini kalau dari Keluaran 20 ayat 17. Apakah yang aku inginkan adalah milik orang lain? Nah, ini jelas itu kalau kita menginginkan sesuatu yang spesifik dan itu sudah dimiliki oleh orang lain, kan nggak mungkin kan maksudnya kita rebut, nggak mungkin kita ambil karena itu udah jadi milik orang lain. Beda halnya kalau misalkan ada orang yang mau memberikan miliknya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu sudah dimiliki oleh orang lain, atau mungkin tadi seperti kisahnya si Akan, ada sesuatu yang itu sebetulnya sudah dimiliki oleh Tuhan, tapi terus dia inginkan, aduh itu celaka banget gitu ya. Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, aduh apalagi istri orang, jangan ya Bapak Ibu, istri orang, suami orang atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Kalau misalkan itu udah milik orang lain ya udah gitu ya. Ini udah saringan yang pertama gitu ya. Kalau misalkan sesuatu bukan milik kita ya sudah itu berarti eh, nggak usah lah kita ingini. Tapi kadang-kadang bisa juga gitu ya, yang kita ingini itu adalah nasibnya orang lain. Itu bisa juga kalau misalnya kita menginginkan, aduh pengen deh nasibnya kayak dia. Nah ini filter yang pertama, apakah yang aku inginkan adalah milik orang lain? Kalau kita nggak bisa kendalikan ini, nanti buahnya adalah kita pada akhirnya melakukan kecurangan-kecurangan gitu ya, atau melakukan sesuatu yang eh, menyakiti orang lain. Gitu. Kenapa ada apa ayat ini Keluaran 20 kan 10 hukum Tuhan yang apa namanya diberikan kepada bangsa Israel yang lagi keluar dari Mesir gitu ya. Jadi ketika mereka eh, hidupnya bersama dengan satu bangsa itu berjalan jauh gitu ya, mereka diberikan arahan jangan sampai gitu ya relasi kalian terpecah belah. Udah mana bangsa ini kan bukan bangsa Israel, bukan bangsa yang terlalu kuat, bukan bangsa yang terlalu besar juga gitu. Kalau misalkan mereka saling merebut barang satu dengan yang lain, akhirnya terpecah belah, pada akhirnya kesatuan mereka juga bisa hancur. Nah, jadi
filter pertama adalah apakah yang aku inginkan adalah milik orang lain. Nah, filter kedua, kalau misalkan yang kita inginkan itu bukan milik orang lain, tapi bisa kita dapatkan gitu ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah keinginanku ini membuatku jauh dari Tuhan? Kadang-kadang keinginan kita mungkin bukan milik orang lain gitu, tapi sesuatu. Mungkin kita punya keinginan sebuah kondisi atau materi tertentu atau barangkali jabatan tertentu gitu ya. Cuman kadang-kadang ada keinginan ketika tidak dikendalikan itu membuat kita akhirnya jadi jauh dari Tuhan. Bisa jadi kita mengkhianati kebenaran gitu ya, atau kita menjatuhkan atau menindas orang lain. Misalkan keinginanku adalah aku ingin eh, dilihat benar. Akhirnya kita menyalah-nyalahi orang lain gitu ya, membuat orang lain itu terlihat salah. Kan itu kan juga jadi, itu membuat kita jauh dari Tuhan. Atau barangkali ketika kita punya keinginan, kita terlalu ngotot dengan itu, pada akhirnya kita jadi sulit bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sebenarnya udah kasih ke kita. Nah, ini juga hati-hati. Kalau misalkan keinginan kita sudah sedemikian besar, sehingga bikin kita jauh dari Tuhan, dalam arti kita melakukan kejahatan, atau kita menindas orang lain, atau kita mulai memanipulasi kebenaran, atau bahkan kita jadi sulit bersyukur gitu ya. Barangkali kita betul-betul perlu melepaskan, mengurangi atau melepaskan keinginan yang sudah membuat kita gelap mata gitu ya. Karena ini juga bahaya. Barangkali mungkin yang kita mau bukan bukan milik orang lain, tapi karena kita saking inginnya, akhirnya kita jadi jauh dari Tuhan. Kita udah punya banyak, tapi kita selalu ngerasa kurang gitu ya. Kita udah dikasih berkat, tapi kita belum menghitung itu dan sudah merasa bahwa eh, Tuhan itu nggak memberkati kita misalkan. Nah itu kan akhirnya bikin kita jadi jauh dari Tuhan, jadi nggak bersyukur. Nah ini mirip ceritanya kalau di dalam Alkitab tentang Raja Ahab dan juga Isabel. Di dalam satu Raja-Raja 21 ayat 15, ketika si Raja Ahab ini menginginkan kebun anggurnya si Nabot. Nah, ini kan juga sebetulnya adalah peristiwa yang kalau saya pribadi gitu ya, bertanya-tanya kenapa sih si raja ini sepengen itu kebun anggurnya si Nabot ini. Padahal kan namanya raja, dia tuh kalau kita hitung kekayaannya, atau kita mungkin juga lahan-lahannya atau segala sesuatu yang dia punya, dia itu adalah orang yang sangat kaya sekali gitu ya. Tapi kenapa dia masih eh, menginginkan sebuah kebun anggur, bahkan dia akhirnya berbuat kejahatan terhadap si Nabot gitu ya. Dan ceritanya si Nabot itu mengatakan bahwa ini kebun anggur itu milik pusakanya dan seterusnya. Lalu Raja Ahab tapi maksa gitu ya, gimana caranya biar kebun anggur itu bisa jadi miliknya dia. Pada akhirnya bersama dengan istrinya gitu ya, istrinya mengatur strategi gimana caranya biar si Nabot ini akhirnya mati, dilemparin batu sama orang-orang. Dan akhirnya ketika mati, terus Isabel mengatakan kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Nah ini kan juga salah satu contoh orang yang udah punya banyak, tapi kok masih sebegitunya kepengen kepengen milik orang lain, kepengen mendapatkan sesuatu bahkan sampai menindas. Ini mungkin udah bukan jauh dari Tuhan lagi, ini udah seperti sudah tidak mengenal Tuhan gitu ya. Memang Raja Ahab dan juga Isabel menyembah apa namanya dewa-dewa Baal. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa oh ternyata ini keinginan yang benar-benar bikin jadi gelap mata. Saking kita kepengennya sesuatu gitu ya, kita jadi eh, menindas orang lain gitu ya. Terus karena kita saking menginginkannya sesuatu, akhirnya orang lain jadi dirugikan karena keinginan kita itu. Nah ini hati-hati, itu filter kedua. Apakah keinginanku ini membuatku jadi jauh dari Tuhan? Nah filter yang ketiga adalah, nah ini juga yang menurut saya penting gitu ya. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu, perlu juga kita bertanya ke dalam diri kita, mengapa saya sangat menginginkannya? Kita perlu mengenali sebetulnya ada apa sih di balik keinginanku ini gitu ya. Ada apa sih di balik keinginanku untuk
memiliki eh, banyak uang misalkan. Atau apa sih kenapa sih saya menginginkan ini? Ada apa di balik keinginanku? Apakah yang aku butuhkan adalah rasa aman? Atau barangkali kita menemukan bahwa yang kita di balik keinginanku ini ada rasa iri hati. Kenapa kita perlu mengenali? Karena jangan-jangan kita itu kalau kita nggak mengenali, jangan-jangan kita salah berdoa gitu ya. Misalkan kita menginginkan misalnya kita pengen materi, ambillah contoh gitu ya. Sangat ingin mengejar itu gitu sampai keluarga dikorbankan bla 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 gitu ya. Kayaknya kita perlu mengenali gitu ada apa di balik keinginanku. Jangan-jangan ada keinginan eh, untuk meninggikan diri atau mungkin ada rasa iri hati. Jangan-jangan mestinya kita itu berdoa Tuhan lepaskanlah aku dari rasa iri gitu ya. Atau barangkali di balik keinginanku ada perasaan membandingkan diri dengan orang lain, ada perasaan insecure gitu ya. Lalu jangan-jangan yang harus kita doakan itu bukan kita meminta lebih, tapi jangan-jangan yang kita doakan adalah Tuhan lepaskan aku dari cara pikir membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Atau barangkali kita eh, melihat kenapa sih aku ini ingin semuanya itu eh, sempurna gitu ya. Kenapa sih aku ingin orang-orang di sekitarku melakukan sesuatu tuh harus harus perfect. Ada apa di balik keinginanku itu gitu ya. Jangan-jangan kita ini perfeksionis karena kita adalah orang yang takut salah. Mungkin kita punya pengalaman dulu gitu ya ketika kita salah, kita disembur abis-abisan gitu ya sama orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Jangan-jangan kita mestinya berdoa, Tuhan bebaskanlah aku dari rasa takut. Itu pentingnya mengenali gitu ya, karena kadang-kadang kita ketika menginginkan sesuatu, jangan-jangan di balik itu ada apa namanya perasaan-perasaan yang sebetulnya perlu kita lepaskan. Atau misalkan eh, kenapa saya sangat ingin pasangan saya gitu ya atau orang tua saya itu melakukan ini, melakukan yang saya mau. Oh, ternyata di balik keinginanku ini ada saya itu eh, butuh kontrol gitu ya. Saya itu kepengen memastikan segala sesuatu itu sesuai dengan harapan saya. Nah kan kalau gitu mesti kita doanya adalah agar Tuhan ajar aku agar bisa menerima kekurangan yang tidak sesuai dengan harapanku gitu ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga perlu mengenali ada apa sih di balik keinginanku itu. Bagaimana jika aku tidak mendapatkannya gitu ya. Misalkan kita kepengen materi sekian gitu, bagaimana jika aku tidak mendapatkannya? Kalau aku tidak mendapatkannya, apakah Tuhan akan meninggalkanku? Kalau tidak sesuai dengan keinginan atau rencanaku, apakah hidupku akan berakhir saat ini juga? Atau yang ketiga gitu, apakah harus itu? Atau jangan-jangan kalau misalkan kebutuhan kita adalah rasa aman, kita butuh security. Barangkali Tuhan juga bisa menyediakan eh, berkat gitu ya yang membuat kita juga merasa aman, tapi memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah harus itu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang barangkali juga perlu gitu ya kita jadikan entah itu cermin atau jadi saringan juga ketika kita memiliki keinginan di dalam hidup kita. Karena sesuatu yang kalau kita ngotot abis-abisan gitu ya, kadangkala itu buahnya juga jadi nggak baik juga, baik itu bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita pada akhirnya nggak sadar gitu ya, sebenarnya yang perlu kita doakan adalah diri kita yang entah itu lagi takut atau diri kita yang lagi eh, merasa membutuhkan kepastian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tiga filter yang perlu ada di dalam diri orang-orang beriman gitu ya. Agar apa? Agar eh, hidupnya itu tidak melulu dikendalikan oleh keinginannya. Dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa, atau pada akhirnya dia jatuh di dalam kekhawatiran, atau pada akhirnya dia jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang menindas orang lain. Ya, maka kita perlu
memfilter keinginan kita. Dan satu hal gitu ya yang perlu kita uh, lakukan di dalam hidup beriman kita adalah memang membuka diri terhadap rancangan Tuhan gitu ya. Ketika kita menerima bahwa nggak semua hal yang kita inginkan itu selalu kita dapatkan, ini kan adalah satu tindakan beriman juga. Kita udah berusaha gitu ya, tapi ternyata nggak sesuai keinginan gitu. Atau barangkali kita menemukan kayaknya keinginanku ini udah mulai memecah belah keluargaku gitu ya. Barangkali kita harus membuka diri terhadap rancangan Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Nah, pada akhirnya tujuan hidup beriman kita itu kan agar kita bisa semakin berserah dan juga semakin mengandalkan. Suatu kali ada seorang pemuda gitu ya yang datang kepada seorang guru Injil eh, dalam keadaan yang sudah sangat malang gitu ya. Dia mengalami berbagai tragedi di dalam kehidupannya. Lalu dia berkata kepada si guru Injil ini, sepertinya aku sudah kehabisan berbagai macam hal. Aku sudah tidak tahu lagi, aku sudah berputus asa. Lalu kemudian si guru Injil ini berkata kepada si pemuda itu, separah apa yang kamu alami? Lalu dia mengatakan, sangat parah sekali, sampai-sampai saya tidak punya apa-apa selain daripada Tuhan. Betul-betul saya tidak punya apa-apa. Lalu si guru Injil ini mengatakan, saya turut senang dengan apa yang kamu alami. Karena sejatinya ujian yang sebenarnya bagi seorang beriman adalah ketika ia tidak memiliki apa-apa selain daripada Tuhan. Lalu dia melanjutkan gitu ya, cepat atau lambat setiap orang yang beriman akan menemukan dirinya eh, dalam keadaan yang rendah, titik terendah, tetapi dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan pada saat itu juga si pemuda merenung gitu ya, barangkali sulit juga untuk diterima karena kan namanya kita hidup membutuhkan banyak hal. Tetapi kemudian ia pulang dengan satu pembelajaran bahwa eh, dia bisa hidup sampai pada saat itu sekalipun dia kehilangan banyak hal gitu ya, tetapi dia menyadari bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Sama juga seperti Paulus gitu ya, Paulus juga kan eh, pernah dia memiliki satu keinginan untuk bisa eh, sembuh gitu ya. Dia punya kelemahan yang pengen dia cabut dari dalam dirinya gitu ya, duri dalam dagingnya. Hampir 3 kali dia berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah duri dalam dagingku ini. Cuman kan Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu di dalam kelemahan, maka kuasaku akan menjadi sempurna. Nah, ini adalah kenyataan yang kita hadapi bersama gitu ya, bahwa kadangkala Tuhan berikan kita kelemahan, atau Tuhan tidak mewujudkan yang kita inginkan, agar kita bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan, agar kita bisa membuka diri pada pengharapan-pengharapan yang Tuhan sediakan lebih besar buat kita gitu ya. Atau Tuhan juga ingin mengajak kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung kepada Dia. Ya. Kak, kalau kita mau eh, belajar untuk mengendalikan keinginan, maka kita juga perlu untuk belajar merasa cukup. Menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita gitu ya. Sekecil apapun Udah gue jadi nangis. kita bisa, Harus digituin habis gimana? Maksudnya aku harus Maksudnya ituin. supaya aku nangis gitu, Enggak, Bang? aku harus ituin dia. kayaknya ada yang bocor, rekan-rekan, sorry. Oke. Kita belajar untuk merasa cukup eh, terhadap apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Salah satu hal yang membuat kita menjadi jatuh adalah karena kita menginginkan sesuatu yang belum kita punya, gitu ya. Tapi yang membuat kita bisa bersyukur adalah ketika kita melihat berkat Tuhan yang sudah kita punya dan berterima kasih atasnya. Kan disitulah kita jadi bisa feeling oke gitu ya, ketika oh memang sih ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu tapi belum Tuhan kasih, atau barangkali mungkin ini bukan jalannya kita, tapi toh ketika kita tidak mendapatkan keinginan kita ini, eh,
kita pun diberikan kecukupan dan semua itu cukup gitu ya. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki orang-orang di sekitar kita, dan kita juga memiliki berkat-berkat yang sudah Dia berikan buat kita. Nah, kiranya Bapak Ibu kita juga boleh menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, belajar untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita gitu ya, belajar memfilter dan mengenali apa yang ada di balik keinginan kita sehingga uh, hidup kita boleh senantiasa seturut dan juga sejalan dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Barangkali saya kembalikan kepada Kamila. Oke, terima kasih Kak Ayu untuk sharing firman Tuhan dan penjelasan yang lebih detail tentang hukum ke-10. Sekarang kita akan masuk ke dalam forum tanya jawab. Mari teman-teman yang mempunyai beberapa pertanyaan sehubungan dengan PA ini, mari silahkan. Mau angkat tangan ataupun langsung mau buka speaker juga boleh. Ayo silahkan. Adakah? Kalau belum ada yang bertanya-tanya sedang menimbang, Kak Ayu, saya ingin bertanya sedikit sehubungan dengan tadi yang disampaikan. Cukup menarik bahasan tentang hukum ke-10 ya Kak Ayu, karena ini berkaitan erat dengan kepemilikan. Ya. Ya, dan saya pahami dalam kehidupan sekarang ini, kompetisi itu bukan merupakan sesuatu hal yang tabu ya. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan kompetisi, Kak Ayu? Karena kan kompetisi juga kadang kan menyamakan dengan bahwa mirip ya dengan kepemilikan. Aku tuh pengen seperti dia, misalnya sama pinternya atau bahkan kalau bisa lebih gitu ya. Terus aku juga kepengen sama karirnya dengan atasan saya misalnya, atau bahkan bisa lebih. Nah, itu kan juga berarti kan berpotensi untuk ya memang judulnya ingin memiliki lebih dari dia ya. Tadi yang tentang dicontohkan tentang nabot gitu ya. Mungkin di dalam bisnis, di dalam keseharian tidak sebrutal itu. Tetapi kan ada juga hal-hal lain yang dalam kurung ada intrik-intrik bisnis yang bisa dikatakan abu-abu. Misalnya menyabotase pekerjanya. Misalnya menyabotase apa ya eh, bibitnya ataupun ininya ya bibit yang untuk tanaman itu untuk kebunnya Nabot. Nah, seperti itu. Jadi dalam konteks kompetisi ini gimana Kak Ayu? Oke, jadi kalau dalam konteks kompetisi kadang-kadang kita juga ingin kemampuan kita growing juga gitu ya. Ah, Mhm. Eh, Sebenarnya itu bukan sesuatu yang kemudian jadi nggak boleh karena di dalam Alkitab sendiri pun juga kita mengenal kisah tentang talenta. Ketika Tuhan apa namanya memberikan talenta ketika seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya gitu ya. Di situ juga ada harapan bahwa hamba-hambanya ini bisa mengembangkan atau memultiplikasikan apa yang sudah dia punya gitu untuk dikembalikan kepada tuannya. Bahwa striving for excellence itu bukan sesuatu yang pada akhirnya menjadi salah atau tabu gitu ya. Tentu saja kalau kita memaksimalkan diri kita itu juga adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Misalkan seseorang yang usahakan gitu ya yang terbaik sehingga apa yang dia punya ini bisa menghasilkan lebih banyak berkat untuk dirinya atau untuk orang lain, tentu saja itu sesuatu yang oke. Cuman gini kadang-kadang kalau misalkan kita sudah melakukan apa yang terbaik gitu ya, eh, tapi kan kadang-kadang tuh ada saat-saat di mana kita nggak bisa mencapai seperti orang lain gitu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang mungkin nggak bisa gitu ya. eh di situ yang kita bisa mengukur gitu. Jadi soalan dengan keinginan dan kompetisi ini bukan sesuatu yang oke kompetisi nggak boleh gitu ya, nggak juga gitu. Kita juga kadang-kadang perlu juga dorongan-dorongan itu di dalam diri kita. Kita perlu juga berkembang gitu. Tapi ketika kita sudah menemukan misalkan, oh ternyata kemampuanku segini gitu ya. Oh ternyata aku sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya segini.
kalau misalnya aku paksa diriku lebih lagi, itu bisa mengorbankan banyak hal di dalam kehidupanku. Nah, itu kita yang bisa mengevaluasi gitu ya. Jadi apakah yang aku inginkan ini masih dalam batas satu batas kewajaran, sesuatu yang memang masih berhubungan dengan pengembangan diri dan itu oke, atau itu udah mulai merugikan orang-orang di sekitar kita, entah keluarga gitu ya, atau mungkin mengorbankan nilai-nilai apa namanya nilai-nilai eh, nilai-nilai kebenaran gitu. Nah, itu yang menjadi ukuran dan kita bisa mengaturnya. Atau bisa juga ketika kita sangat menginginkan sesuatu nggak dapet dapet terus pada akhirnya kita menghukum diri gitu ya. Kita mulai menghukum diri, mulai menghakimi diri, oh kita nih bodoh segala macam. Nah, itu juga hati-hati. Jangan-jangan mungkin barangkali ada satu titik di mana kita mesti terima bahwa disitulah kita. Jadi memang bukan artinya kompetisi itu jadi sesuatu yang nggak boleh, kita nggak boleh menginginkan sama sekali. Tapi itu tadi perlu ada filter-filter yang kita lihat nih, keinginanku ini masih menjadi sesuatu yang oke, wajar, atau apakah keinginanku ini masih mendatangkan kebaikan buat saya dan juga orang-orang di sekitar saya, atau ini sudah mulai bukan lagi karya Tuhan, tapi ego kita yang bermain. Gitu. Karena kan karya Tuhan juga ingin membuat kita pada akhirnya semakin berkembang juga. Jadi memang diperlukan itu tadi apa namanya eh, filter diri juga gitu ya. Kita nih ada apa nih gitu. Mungkin gitu Kak Mila jawabanku ya. Oke, Kak Ayu, thank you. Hmm. Cukup menjawab. Nah, teman, ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak Ayu yang di ruang chat Kak Ayu. Yuk, mari kita baca. Oke, oke, oke. Apakah jika menginginkan ART atau pembantu suster tetangga yang dilihatnya bagus, pekerjaannya termasuk firman ke-10? Nah, ini ya. Jadi ini kayaknya rada-rada ya mirip nggak mirip ya sama yang ini Ini membajak pas masanya Kak Ayu, karyawan. masa Kenapa? penantian, masa penantian setelah Lebaran, masa masa ART itu kembali bekerja. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya sebenarnya kan inti dari hukum ke-10 itu kita jangan sampai keinginan kita itu sampai merampas milik sesama kita gitu. Jadi kalau misalkan ada ART tetangga gitu ya bagus kerjaannya, terus tiba-tiba bulan bulan depan apa dia kerja di kita tapi dia harus keluar dari pekerjaan lamanya secara paksa gitu. Barangkali itu jadi termasuk firman ke-10 karena kita kayak mengambil merampas dalam tanda kutip gitu. Tapi lain halnya kalau misalkan emang si apa namanya ART tersebut emang ada kadang kan ada ya ART yang misalkan pulang hari dan gak 7 hari dalam seminggu, terus dia kayak butuh butuh kerja juga di tempat lain, itu sih masih sesuatu yang masih nggak apa-apa. Karena tujuannya adalah hukum ke-10 ini jangan sampai kita merampas gitu dari orang lain. Nah, ini juga nih soal membajak karyawan gitu ya. Ini juga sebetulnya kalau apa namanya sesuatu yang aduh sebenarnya ya Bapak Ibu kalau misalkan apalagi kalau kalau gereja mungkin agak-agak jelas gitu ya misalkan di gereja nih gereja sedang membutuhkan karyawan TU. Lalu gereja sebelah karyawan TU-nya bagus. Terus tiba-tiba kita ambil karyawan TU di apa gereja sebelah buat kerja di kita gitu ya. Kalau saya ya sebagai pendeta, kayaknya saya merasa itu bukan hal yang oke untuk kita untuk dilakukan gitu ya. Bahwa kita mensabotase atau kita merebut milik orang lain itu sesuatu yang ya sebaiknya jangan gitu. Cuman ya nggak tahu ya kalau misalkan beda halnya itu tadi kalau misalkan dari karyawannya itu atau mungkin tadi kalau ART atau pembantunya itu yang memang punya keputusan lain dan lain sebagainya itu barangkali sesuatu hal yang berbeda gitu. Tapi kalau kita merampas secara ini ya jangan juga gitu ya. Oke. Sering terjadi ya Bapak Ibu. Sering banget Kak, terutama bajak membajak itu tadi betul sekali. Sabotase. Oke, oke. Ada pertanyaan yang lain Kak? Oh, ini tadi Kak Yudi ya yang tentang bajak membajak ini ya. Iya. Sebenarnya itu sering kali terjadi Kak. Tadi yang pertanyaan Ibu Pipik dan Kak Yudi Arianti betul sekali. Saya juga jumpai beberapa kali. Hmm, iya ya. Kayaknya kalau di dunia itu apa namanya ini sering Nah, apa namanya terjadi ya.
Boleh bertanya nggak? Silakan. Silakan. Silakan Ibu. Saya tuh tergelitik dengan kata-kata ini nih, yang kata-kata nggak tahu tadi saya terlambat, sorry mengikutinya. Jangan mengingini istrinya. Jadi ceritanya tuh orang Israel dulu tuh banyakkan para pria yang menginginkan istri orang ya, daripada para wanita mengingini suami orang. Itu aja sih pertanyaan saya. Jangan bukannya Tuhan mengatakan jangan mengingini istri atau suami orang. Hmm, 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 hmm. Iya, Kenapa jadi cuma istri? iya memang betul yang Bu Marsinta bilang tadi. Jadi memang karena patriarkal ya. Jadi memang suami-suami itu punya atau laki-laki itu dia tuh memiliki derajat yang jauh lebih tinggi gitu ya dari perempuan. Maka yang biasanya punya lebih dari satu pasangan tuh memang si cowok laki-lakinya gitu. eh Makanya di dalam Keluaran 20 ayat 17 juga dituliskan bahwa jangan engkau mengambil milik apa milik sesamamu, rumah sesamamu, istrinya gitu ya. Ini bukan berarti kemudian seorang perempuan boleh ngambil suami orang gitu ya, enggak juga gitu. Cuma memang dulu yang banyak terjadi, yang sering terjadi adalah itu. Kan perempuan itu kan objek ya. Jadi sesuatu yang diambil oleh laki-laki itu. Misalkan kalau ada suami istri, laki-laki sama perempuan, terus laki-lakinya mati gitu ya. Itu perempuan itu udah jadi nggak ada harganya lagi tuh. Jadi kayak harus apa biasanya dikawinin lah sama sama adiknya gitu ya. Adiknya jadi kawin sama si perempuan ini gitu. Tapi kalau misalkan si perempuannya yang meninggal, si laki-lakinya sih nggak apa namanya nggak jadi harus menikah kawin sama saudara istrinya gitu karena memang punya perbedaan ini ya perbedaan derajat saat itu gitu. Thank you Bu Marsin. Oke, oke. Kak Ayu, ini ada pertanyaan lain Kak Ayu di forum chatting dari Pak Hmm, Moses. Pak Moses ya. Kunci untuk mematuhi hukum 10 rasa cukup. Cuman perasaan rasa cukup lebih kuat rasa cukup kedagingan, bukan rasa cukup ilahi. Bagaimana caranya kita mengetahui rasa cukup ilahi? Mungkin boleh dijelasin Pak Moses bedanya rasa cukup kedagingan sama rasa cukup ilahi itu gimana? Ayo Pak Moses langsung saja Pak. Boleh Silakan di Pak sedikit Moses. dijelasin. Se Begini Bu Pentia, secara manusiawi manusia itu pada dasarnya serakah kan. Tidak Mm, pernah puas mm, rasa mm, cukupnya. mm, 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 mm. Rasa cukup ilahi itu sebenarnya kita mensyukuri apa yang ada, apa yang sudah kita terima. Sehingga Ya. kita nggak perlu melanggar hukum yang ke-10. Mm, mm, Itu yang tadi saya masuk rasa cukup kedagingan itu, yang sebenarnya manusiawi. Tidak pernah puas. mm, Habis ini mau ini, habis ini mau ini. mm. Gitu Bu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui ini sudah rasa cukup kedagingan. Stop, stop, stop. Bukan ilahi ini. Itu Itu kira gimana gitu. caranya kita tahu bahwa kita udah jangan menginginkan gitu ya. Iya, betul. Oh iya iya. Nah itu tadi tuh kalau misalkan sebenarnya kalau kita mengacu pada hukum yang ke-10 itu kan sebenarnya jelas ya kalau hukum ke-10 tuh jangan mengingini yang udah dipunyai sama orang lain gitu. Cuman kadang kalau konteksnya adalah yang kita inginkan sesuatu yang lebih yang ya emang lebih umum gitu ya atau sesuatu yang belum dimiliki orang lain itu tadi batasannya adalah eh, apakah keinginan kita ini sudah memenjara kita gitu ya bikin kita udah eh, jadi gelap mata. Apakah keinginan kita ini sudah membuat kita jadi eh, batu sandungan gitu? Atau apakah yang kita inginkan ini membuat kita pada akhirnya menilai diri kita nggak berharga? Kadang bisa sampai kayak gitu kan. Kalau misalkan kita
sangat menginginkan satu situasi kehidupan tertentu gitu, sehingga kita nggak menghargai kehidupan kita yang sekarang. Bahkan kita eh, menilai bahwa hidup kita ini nggak berharga gitu ya. Jadi stres sendiri ya Bu ya. Ya, jadi stres sendiri gitu. Dan bisa macam-macam kan ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang lemah juga, kita menginginkan menginginkan situasi di mana kita bisa kuat lagi gitu. Hmm. Itu kan bukan keinginan yang salah sebenarnya, tapi kadangkala ada titik di mana kalau kita udah mulai merasa, aduh karena saya lemah, saya ini udah nggak bisa apa-apa, saya ini udah nggak dipakai Tuhan, saya ini udah masuk ke dalam alam pemikiran yang kayak gitu, itu harus hati-hati tuh, jangan-jangan kita udah mulai dipenjarakan sama keinginan. Thank you Pak Moses, udah Makasih Bu Tia, diperjelas. makasih. Ini ada lagi Ini, hipnofilasi ya, ini ya. apa namanya, ada pendapat, ada Boleh saya konsekuensi komen sedikit? Boleh saya bertanya? boleh. Waduh, banyak nih. Oh, sebentar, satu-satu dulu deh. Kak Tia, biar selesaikan dulu tadi yang sudah baca di forum chatting. Silakan Kak Tia, sebentar Oke. ya, Bapak-Bapak. Ada konsekuensi soal pembajakan karyawan, tinggal kita bersedia menerima konsekuensinya di kemudian hari atau tidak. Bayar gaji lebih besar, bayar benefit yang lebih banyak, atau sang karyawan yang besar atau sang karyawan yang besar kepala karena dibajak. Oh iya iya. Iya. Dari segi ini ya, dari segi itunya bahwa ada konsekuensi yang harus diterima kalau ada pembajakan karyawan. Ya, sesuatu yang harus dibayar gitu ya. Oke, terima kasih Bu Novi untuk pandangannya. Tadi ada 2 orang, Pak Osa salah satunya ya. Iya, Boleh bertanya dari Pak Sahala. Pak Oh Sahala iya, dengan Pak Osa ya kayaknya ya. Mari silakan Pak Sahala. Nah, makasih Bu Tia. Jadi ini semacam kasuistis saja gitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang kita temukan di jalan yang tidak punya milik orang, yang milik orang gitu loh, atau di mana, atau uang atau apa gitu, kita tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian kita miliki gitu loh. Padahal itu kan bukan barang kita gitu loh, ya kan? Nah, sebenarnya dia kan harus mencari, tapi mencari kemana kan gitu loh, ya kan? Mencari kemana, sedangkan dia nggak tahu. Kalau mungkin ada dompet, ada namanya di situ, mungkin bisa gitu. Nah, ini apakah dinyatakan juga dosa atau dibenarkan gitu loh, ya kan? Itu pertama. Kemudian kalau ada barang yang dibuang orang, itu taruhlah itu barang itu masih berharga tapi dibuang orang, kemudian kita miliki, apakah itu dibenarkan juga atau tidak gitu, atau tidak ada dosanya gitu ya. Itu aja. Aduh, Terima oke. kasih. Terima Inilah kasih. saatnya ternyata menjadi hakim yang adil ya. Betul Kak Tia. Susah ya pertanyaannya. Susah kan Tadi pakai yang nama? Iya, tadi yang pertama soal nemu sesuatu di tengah jalan gitu ya. Memang kalau misalkan kita mau berpikir idealnya adalah ya kita kembalikan, kita serahkan kepada paling tidak yang berwajib di sekitar situ gitu ya. Apakah kalau kita memiliki itu jadi salah? Ya gimana ya? Apa namanya, kadangkala sih susah juga ya itu jawabnya. Kadang-kala bisa kita apa namanya, kita gunakan itu untuk sesuatu yang lebih memberkati orang lain, itu bisa juga sebenarnya. Kalau misalkan memang di sekitar itu misalkan nggak ada satpam atau nggak ada seorang gitu ya. Karena eh, kadang-kala ya kalau kita memiliki atau menerima sesuatu yang bukan hak kita gitu ya, sebetulnya itu juga akan menimbulkan rasa-rasa tidak damai sejahtera juga gitu. Jadi memang nggak dilematis ya kalau misalnya kita menemukan sesuatu di jalan. Kalau saya sih barangkali saya akan lebih memilih untuk memberikannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Cuman ya ini susah banget sih jujur untuk menentukan salah benar atas itu ya. Eh, Terus yang kedua tadi, kalau ada yang berharga dibuang terus kita miliki, apakah itu jadi dosa? Kalau misalkan kita lihat dari logikanya sih itu udah rada lain dari yang hukum ke-10. Karena hukum 10 itu kondisinya adalah sesuatu itu masih dimiliki oleh seseorang.
Jadi kalau misalkan ada seorang yang dengan sadar juga gitu ya, membuang atau merasa sudah tidak membutuhkan sesuatu yang berharga itu, lalu ya udah eh, kita ambil atau kita miliki, rasanya itu juga itu bukan sesuatu yang apa namanya yang dosa juga sih. Mungkin itu pasalah, mungkin kurang menjawab atau mungkin cukup menjawab. Itu sebisa-bisa Kak saya. Tia, boleh saya tambahin Kak Tia? Boleh, tapi tadi kayak ada Pak Osa juga ya. Enggak, ini saya tergelitik juga dengan pertanyaan Pak Sahala. Ini saya Ali buang-buang barang nih kayaknya Bu Yani ya. ini saya ngalamin sendiri. Ini kasusnya Mm-mm. udah berapa puluh tahun yang lalu deh. Mungkin 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Dan Mm. itu semuanya tulis di warta gereja. Nah, ceritanya begini. Waktu itu anak saya yang gede itu lagi main di lapangan. Waktu Mm. itu dari umur 7 deh gitu. Terus pulang bawa anting, udah penyok-penyok gitu. Dikasih ke saya. Nih mam, mau nggak? Ih, kayak gini apa gitu. Terus ya udah saya tinggal aja gitu. Udah udah keinjek-injek gitu loh. Warna aku pikir itu kuningan apa tembaga gitu. Mm. Terus terus saya tinggal dan itu saya belum punya anak tiga. Anak saya baru dua. Terus udah setelah 30 tahun yang lalu saya mau masukin anak saya yang ketiga itu ke universitas. Sorry sebentar. Jujur waktu itu dananya mepet. Terus saya tuh berdoa saya tuh kalau doa kan nggak selalu duduk manis gitu nggak. Saya sambil habis sisir rambut saya berdoa, Tuhan gimana caranya ya anak saya pengen kuliah di sini dan bayarnya tuh pakai euro dan sebagainya. Pokoknya saya tuh sisiran sambil ngeluh sambil nangis sama Tuhan gitu. Saya nggak kerja terusan ya, dan suami saya udah pindah kerja di tempat yang lain yang gajinya lebih kecil dari waktu kerja pertama. Saya nangis dan entah kenapa tiba-tiba saya tuh nemu anting penyok yang saya pikir itu cuma tembaga atau kuningan imitasi. Itu tiba-tiba tuh ada di meja ria saya, terus saya ambil. Saya tuh asal ngomong begini, ya Tuhan seandainya ini emas, mungkin aku akan jual, bisa buat nambahin uang bangku kuliah anak saya. Tapi ini kan nggak mungkin, ini kan cuma barang mainan gitu. Terus saya nangis memang, tapi ya udah. Terus besoknya lagi itu saya iseng, saya bawa ke toko emas. Ternyata emas. Nah, saya jual. Dan itu saya merasa itu blessing buat saya. Terus saya cerita sama Pendeta Lina saat itu. Terus saya tulis renungan dan waktu itu saya masih sering nulis renungan yang di warta gitu loh, yang dibaca gitu. Terus nah ini jadi pertanyaan saya tuh dengan hukum yang ke-10 ini saya berdosa atau bagaimana? Saya waktu itu sudah waktunya lumayan banyak 30 tahun. 30 tahun lebih itu mungkin. Nah, dengan kejadian ini saya mengungkapkan semuanya gitu dan saya pernah itu ada salah satu orang yang mengatakan dengan renungan saya tuh oh ya ini nggak benar. Terus tapi Pendeta Lina membela saya, enggak, Bu Yani nggak niat nyolong, nggak niat nemu dan nggak memberikan ke orang. Dan waktu itu anak saya yang gede namanya Adi itu lagi main injek nih dengan sambil main gitu, ini mam dapat gini ih kayak gitu barang apa gitu. Terus itu bukan salah Bu Yani gitu. Waktu itu pokoknya jadi perdebatan sengit deh. Nah, menurut Pendeta ya gimana dengan tanggapan karena ada sangkut pautnya dengan Pak Sahala yang ditanyakan tadi. Iya, iya, oke, oke. Nah, ini menarik ya. Makanya tadi saya bilang yang pas hal ini, aduh, sulit nih kalau saya jadi menjadi hakim yang adil. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kadang tuh kita nggak pernah tahu ya gimana Tuhan tuh bekerja. Nah, Dan itulah. tadi juga, apa namanya, saya juga kayak kadang berpikir kalau misalkan saya yang menemukan gitu ya, dan apa namanya, saya tuh berpikir kalau ada sesuatu nggak ada yang tidak
apa namanya nggak berpemilik kayak gini, kayak andai kata ini bisa didapatkan oleh seseorang yang memang lagi membutuhkan gitu. Nah, justru kalau misalnya saya mendengar kisah yang Bu Yani ceritakan saat itu, Bu Yani memang sedang membutuhkan juga gitu loh. Maksudnya Ya, saya ini di kalau misalkan saya dengar ya, yang saya pahami gitu. Bahkan saya pun juga kalau misalkan melihat ada orang yang gimana sih kita kalau misalnya ngeliat ada orang lagi kesusahan terus ya menemukan sesuatu dari ya bukan hasil curian juga gitu ya yang kayak out of nowhere mendapatkan sesuatu ya kadang-kadang kita juga bisa melihat itu juga sebagai berkat Tuhan seperti itu. Jadi memang ini bukan bukan hal yang kemudian apa ya kita kan nggak bisa menutup bagaimana Tuhan bekerja juga gitu. Dan kita juga apa namanya bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa bekerja melalui apapun juga gitu. Jadi itu yang bagi dikatakan saya beliau. juga yang saya yang dialami Bu Yani ya valid juga gitu ya. Saya sah aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya kadang-kadang Tuhan juga bisa bekerja Ya, lewat di dalam pergumulan orang tuh macam-macam. betul. Itu yang kemarin yang si Kak Lina membela saya, dia ngomongnya gini, bahwa Tuhan tuh bisa menjadikan segala sesuatu mungkin, tak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dia bilang itu, bahwa batu pun bisa jadi manusia, bisa jadi roti. Nah, mungkin saat itu karena Tuhan mendengar saya nggak tega, saya nangis ya. Terus jadi yang sebenarnya itu tembaga bisa jadi emas gitu loh. Dan saya merasa aduh terberkati banget waktu itu dengan demikian dan harganya tuh bisa pas loh Kak. Waktu itu berapa ya? Lumayan gede gitu loh. Dan akhirnya saya cuma nombok sedikit untuk uang masuk ke university. Dan sampai sekarang tuh saya masih takjub Mm, 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 mm. Iya. bahwa Tuhan itu ada gitu loh, bahwa tak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kalau kita doanya benar-benar sampai dalam hati, sampai benar-benar nangis banget gitu, Tuhan pasti nggak akan tega kok gitu. Mungkin saya Makasih Bu Yani. membenarkan diri sendiri atau gimana, tahu deh. Iya, Amin, Bu Yani. thank you Bu Yani buat kesaksiannya. Kak Ayu, ini juga ada dari Bu Priska, Kak Ayu, yang Tapi tadi mau. kayaknya Pak Osa udah ngantri agak panjang ya. Oh, baik. Iya, iya, iya. Mungkin Pak Sorry, Osa. aku salah. Nggak apa-apa Bu Yani. Maaf, Enggak. maaf, maaf. Ya, berarti sebentar ya Bu Priska. Ini dengan Pak Osa dulu. Yuk, mari Pak Osa. Saya hanya ingin eh, membuat ini aja, menyatakan kalau kita terpaku kepada perjanjian lama, itu sebetulnya kan Tuhan itu memberikan 10 hukum itu untuk tata tertib masyarakatnya Israel pada masanya. Nah, kita sekarang sudah masuk kepada perjanjian baru di mana Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang bisa menolong kita gitu. Dan ini menolong bagaimana kita keintiman kita dengan Tuhan di situ. Jadi kalau zaman dulu orang terpaku salah benar selalu ke situ. Tapi sekarang mestinya di perjanjian baru tidak begitu. Misalnya saja, keinginan orang zaman dulu yang ahli Taurat untuk menolong, dia tentu ada keinginan itu. Tapi ketika dia melihat orang itu sebetulnya darah sudah mau mati, dan si ahli Tauratnya itu mau ke Bait Allah, nah dia tidak melakukan keinginan yang baik itu, tapi pada hukum. Seperti itu. Tapi pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan sebetulnya siapa sesamanya manusia gitu. Jadi artinya keinginan sendiri itu adalah suatu hal yang baik yang Tuhan kasih kepada kita. Keinginan. Tetapi seringkali itu menjadi suatu dosa ketika caranya melakukan keinginan itu. Nah, cara ini yang
harusnya kita berpedoman kepada apa yang Roh Kudus inginkan, seperti itu. Nanti saya kepanjangan, dah itu Thank you, Pak aja. Osa. Malam. Sudah memberikan tanggapan ya, penegasan. Ya. Ada Ibu Priska, Bu Oke, Ayu. malam. Ini saya cuma mau kesaksian aja ya. Tadi kan kita udah bicara banyak, kalau kita nemu barang di jalanan, kalau kita ambil pakai kita salah atau kita dosa. Sekarang saya mau kesaksian tentang diri saya aja. Satu kali saya mau berangkat pergi ke satu tempat, naik kendaraan umum ya, naik angkot gitu. Ini Kelapa Gading. Terus pas saya udah mau sampai, saya kaget, saya nggak bawa dompet. Terus saya kubekan cari duit, oh nggak ada. Rupanya ada satu penumpang yang melihat saya, oh nggak bawa duit ya, terus dibayarin sama dia. Lalu saya dibayarin sama dia. Udah, kemudian saya sampai kan, saya turun, terus saya ngebatin dalam hati. Saya ngebatin gini, aduh Tuhan, saya kok bodoh amat ya. Sambil saya lihat langit, saya tuh bodoh amat ya, kenapa ya kok bisa ketinggalan dompet ya. Terus menerus saya ngomong seperti itu, padahal saya lagi liatin ke atas, ke depan ya. Tiba-tiba mata saya ke bawah, terus saya nemu uang Rp5.000, itu uang harga angkot. Saya ambil aja, saya nggak pikir itu uang orang atau uang apa. Saya ambil aja uangnya 5.000. Saya pikir kok bisa pas ya gitu. Saya sih berpikir gitu aja. Dengan sederhananya, saya terima kasih nih Tuhan. Jadi saya pulang kan saya ada ongkos. Kemudian saya renungkan. Jadi pulangnya itu saya pakai uang yang saya nemuin 5.000 itu. Saya anggap aja itu uang yang Tuhan turunin dari langit, dari sorga. Puji Tuhan. Itu aja Bu kesaksiannya. Saya nggak merasa itu ada uang orang atau uang apa. Itu kebutuhan saya pada saat itu, kalau bendilalah ya bisa kok persis amat itu uang 5.000 gitu. Saya kaget juga, orang saya lagi jalan kan, orang jalan nggak mungkin nunduk ke depan gitu matanya ya. Bisa ada uang 5.000 ya saya ambil aja. Begitu Katia. Thank you Bu Pipi. Memang ini pada intinya kita kembali pada bahwa Tuhan itu mencukupkan apa yang kita butuhkan gitu ya. Amin. Sejauh apa yang kita perlukan Tuhan sediakan, yaitu adalah bentuk pertolongan Tuhan gitu. Thank you Bu Pipi buat kesaksiannya juga. Nah ini barangkali terakhir kali ya Kamila ya. Iya, Udah Bu terakhir Rita. susah pula pertanyaannya. Aduh, Kak Tia, bagaimana aplikasi hukum ke-10 dalam situasi perang? Aduh, saya itu merasa bahwa perang itu apa ya? Ya bukan sesuatu ya tidak diinginkan lah ya oleh setiap kita, apalagi untuk memperebutkan sesuatu gitu. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Itu udah apa namanya sesuatu yang sulit gitu ya. Dan ini sulit dijawab juga kenapa? Karena di Perjanjian Lama pun banyak perang. Ya kan gitu. Jadi apa namanya hukum ke-10 ini sebetulnya itu tadi ya Pak Osa bilang bahwa kita hidup di dalam satu perjanjian baru di mana kita mestinya punya hikmat juga dari Roh Kudus. Mana yang apa namanya sebetulnya memang wajar diperjuangkan, mana yang sebetulnya ketika kita memperjuangkan ini ternyata menindas orang lain gitu. Nampaknya ini sesuatu yang juga perlu dimiliki oleh umat manusia gitu ya ketika apa namanya menjalani kehidupan. Jadi kalau saya sih saya kurang oke dengan perang. Itu udah merebut nyawa bahkan kan. Mungkin sejauh itu tuh yang bisa saya tanggapi Bu Novi. Jadi Soal jawabannya gimana untuk perang Kak? Semuanya balik. buat perang sih enggak ya. Saya sih lebih ke enggak karena apa namanya ya itu tadi ya 10 hukum Tuhan aja ada yang jangan 10 hukum Tuhan juga jangan mengingini milik sesamamu. Jadi memang kalau dalam kondisi perang itu kayak udah apa namanya udah terlanggar dua-duanya gitu. Jadi aduh sebaiknya sih nggak usah lah ya perang-perang. Sedih juga sih apa namanya dengan perang yang ada terjadi di dunia gitu ya.
Oke. Ya mungkin ya sejauh itu ya, Kamila ya. Oke, terima kasih Kak Tia. Terima kasih juga tanggapannya untuk Bapak Ibu ya. Memang topik hukum ke-10 ini sangat menarik karena memang ini praktis yang kita hadapi sehari-hari. Apalagi sangat dekat ya masalah dengan itu tadi pengendalian diri ya, memiliki milik sesama yang dimana kita tiap kali itu selalu berhubungan kan, entah ke tetangga, entah ke apa namanya teman kantor ataupun teman persekutuan dan sebagainya. Dan nature-nya manusia itu kan memang serakah. Tadi ada Bapak yang sebutkan juga ya. Jadi memang ini satu hal yang praktis yang menarik sampai tapi Tuhan baik dan itu memang dibuat suatu aturan atau hukum supaya kita tahu harus bagaimana bertindak. Jadi kuncinya kalau tadi yang saya catat dari firman yang juga Kak Tia sampaikan, bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita memfilter, ada 4 hal tadi, gitu ya. Hari ini ada selain tanya jawab, ada kuis nggak sih Kak? Nanti saya sudah memberikan Ada hadiahnya nggak? Kuis nggak selalu ada hadiah sih Kak, sebenarnya lebih Iya kepada sih, sebenarnya nggak perlu refleksi. ya. Boleh aja sih kalau mau ada quiz untuk Siap. mengingat ya review. Untuk review. Jadi kalau yang mensummary-kan MC-nya kurang seru. Oke, berarti beberapa pertanyaan nih Kak. Oke, 3. boleh 3. Saya kembalikan Oke, ke Kak ada Tia ya untuk review. ada 3 Silakan. pertanyaan ya rekan-rekan. Ayo kita menguji ingatan kita. Apakah kita masih ingat firman Tuhan yang sudah dibawakan? Pertanyaan pertama, di dalam kisah perjanjian lama di Yosua 7, ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya, mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Siapakah namanya? Akan. Mantap. Ada Bu Yani, ada Bu Yudi. Ya, Ada Bu Yani, ada Bu Yudi. Oke, mantap. Betul ya. Itu di bagian awal, jadi masih ingat berarti hebat. Terus yang kedua, mana ya? Mana ya? Oke, ketika kita punya keinginan, kita mesti filter gitu ya, atau kita mesti melihat keinginan kita. Nah, kalau yang pertama itu kan yang kita lihat apakah yang aku inginkan adalah milik orang lain. Nah, filter apa yang kedua? Ada yang ingat gak? Yang pertama itu kan, Membuatku jauh dari Tuhan. betul itu siapa ya yang ini ya? Betul tuh tadi ada yang bilang Pipik ya? Bukan. Bukan. Teresia, Katia. Oh, Bu Teresia. Bu Teresia. Betul sekali. Yang kedua adalah apakah keinginanku ini membuatku jauh dari Tuhan. Oke, yang nomor 3. Ada seorang raja, namanya Raja Ahab, punya istri, namanya Ratu Isabel. Dia menginginkan sebuah kebun anggur. Milik siapa? Nabot. Kompak. Kayaknya semua tahu Ada Bu ini. Yani, ada Bu Mul, ada Bu Pipik. Menjawab semuanya. Oke, mantap. Tepuk tangan buat kita semua masih mengingat. Dari semua mengingat ya. Betul. Jadi terima kasih Kak Tia. Intinya tadi berarti di hukum ke-10 ini adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita, gitu ya. Bagaimana kita tidak menginginkan milik orang lain dan bagaimana kita juga menguji keinginan kita apakah membuat kita jauh dari Tuhan atau gelap mata. Terus kemudian juga kita juga terus menguji kenapa sih saya sangat menginginkannya. Dan yang terakhir membuka diri pada pemikiran bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu kita dapatkan. Terima kasih sekali Kak Tia untuk firman Tuhan yang dibagikan dan terima kasih sekali untuk pertanyaan yang tadi Bapak Ibu juga berikan itu memperkaya wawasan kita dalam menghidupi kehidupan kita sekarang ini dengan peraturan Tuhan yang sangat praktis ini yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Baik, sekarang kita tanya jawab juga sudah selesai. Kita syukuri semua untuk segala sesuatu yang sudah diberikan, firman Tuhan yang juga sudah dibagikan.
Kita akan bersama-sama menyanyikan suatu pujian. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan selalu memimpin langkah kita di dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Terlebih kita juga sudah diingatkan oleh Kak Tia lewat hari ini, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, terutama dalam kehidupan keseharian untuk hukum yang ke-10. Kita sama-sama akan menyanyikan ini sebelum kita mengakhiri di dalam doa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Kak Tia, silakan pimpin di dalam doa penutup sekaligus doa berkat untuk kita semua. Baik, tadi ada titipan ya untuk mendoakan anak dari Betul Pak Eko yang sekali. sedang ada di ICU. Kita akan doakan bersama-sama juga. Namanya Talita, Kak. Ya, Kak, Namanya Talita. Talita. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami di dalam pendalaman Alkitab. Ya Bapa, ada banyak hal yang terjadi di kehidupan kami sehingga kami membutuhkan hikmat pertolongan Roh Kudus agar kami bisa menimbang, agar kami juga dapat melihat apakah yang kami inginkan ini adalah sesuatu yang masih seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami juga berada di dalam jalan Tuhan, dan kami memohon Tuhan ketika kami sudah mulai berbelok ke kiri atau ke kanan, Engkau sendiri yang akan memberikan kesadaran kepada kami di dalam hati nurani kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga dapat hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami mau melepaskan apa yang bukan menjadi hak atau milik kami, dan kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi Talita, anak dari Pak Eko yang saat ini berada di ICU. Kami berdoa Tuhan agar ia juga bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik, agar penyakit yang ada di dalam tubuhnya, virus yang ada di dalam tubuhnya, semuanya itu boleh dikalahkan oleh kuat kuasa tangan Tuhan yang bekerja di dalam sistem imun tubuh anaknya. Dan kami juga berdoa agar Tuhan memakai segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya agar ia bisa kembali pulih seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak berdoa bagi setiap kami di tempat kami masing-masing yang bergumul menjalani kehidupan kami dengan berbagai persoalan yang harus kami hadapi. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menghadapinya dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami rasa percaya yang penuh kepada Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa memberikan jalan bagi kami untuk melalui segala sesuatu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami di tempat kami masing-masing, juga kami akan menutup hari ini dengan istirahat. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan beserta dengan kami, limpahkanlah kami dengan berkat Tuhan, limpahkanlah kami dengan damai sejahtera Tuhan, limpahkanlah kami dengan kekuatan dan juga sukacita yang
asalnya hanya daripada Tuhan. Sehingga di dalam menjalani hidup kami boleh semakin mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berserah kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Tia, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu semua. Ayo sekarang sesi yang terakhir kita akan berfoto, silakan dibuka semua kamera.